Saudara kekasih Tuhan, maka di sini tadi saya katakan tema tadi, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau Yesus tidak hidup, malam ini saya punya penginjilan kesaksian saudara dan saya mati tidak ada arti sama sekali bagi dunia. Tapi karena Dia hidup, maka kesaksian saya kesaksian yang hidup. Firman yang ada, firman yang hidup. Rasul Paulus bilang, kalau tidak salah Rasul bilang, kalau Yesus tidak hidup, maka percuma kesaksian kita, percuma iman saya dan saudara. Karena Dia hidup, maka iman saya iman yang hidup, iman yang pasti, iman yang berkemenangan. Ada kepastian, saudara. Haleluya. Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, saat ini kami kembali di hadapan hadirat-Mu. Haleluya. Kami mau belajar akan firman Tuhan, firman yang di dalamnya ada kebenaran, firman yang di dalamnya ada kekuatan, yang memberikan kami jaminan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan persiapan yang terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas di dalam kuasa Roh-Mu yang bekerja secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang kuasa Roh-Mu. Engkau penuhi hati kami masing-masing. Engkau penuhi tempat ini di luar Tuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam. Saudara kekasih Tuhan, saya dengar tadi lagu-lagu seputar kebangkitan salib. Jadi ini masih dalam satu spirit semangat kebangkitan. Makanya saudara, malam hari ini saya akan membawa bagian firman Tuhan tentang kebangkitan. Kalau pada waktu yang lalu saya sudah angkat tentang salib, dengan tema yang lalu kalau tidak salah itu salib Kristus memberi kehidupan. Kalau tidak ada salib Kristus, maka tidak ada kehidupan. Kalau tidak ada salib Kristus, maka kita mati dosa. Tidak ada satu orang pun yang layak untuk bisa sampai kepada Bapa kecuali lewat salib itu. Saudara kekasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah dapat? Puji Tuhan. Mulai kita baca seperti biasa, mulai dari saya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilap dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan udara itu mengharat ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari kita datang tempat yang berada.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari guru itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, sambil berlari cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi di Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang dampak daripada kebangkitan. Kalau yang lalu saya sudah sampaikan ataupun sudah banyak hamba Tuhan sampaikan bahwa kalau tidak ada salib, mati hidup ini. Kalau tidak ada salib, maka tidak ada penebusan yang sempurna. Kalau tidak ada salib, maka orang tidak bisa sampai kepada Bapa. Karena salib itulah yang memberikan satu kepastian bahwa dialah satu-satunya jalan untuk penebusan manusia. Makanya saudara, kemudian yang kedua di sini adalah setelah dia menyelesaikan tuntas di atas kayu salib dan kemudian dia mati. Inilah kemudian hal satu berita yang sukacita bagi seluruh dunia. Bahwa kalau dia telah mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia, maka kemudian dia tidak selesai sampai di situ. Dia membuktikan bahwa dia hidup lewat kebangkitannya. Saudara kekasih Tuhan, hari ini saya merenungkan tentang kebangkitan Kristus dan saya buka di TikTok, kemudian di YouTube juga, kemudian di Facebook. Ada penggalan-penggalan lagu yang mungkin dia punya ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, dan seterusnya. Saudara, dulu begini, dulu mungkin saya sendiri yang salah mengerti dia punya penggalan lagu ini. Sebab dia hidup pada hari esok. Kalau saya temu di Google, itu ada juga pada hari esok. Sebenarnya yang betul adalah sebab dia hidup ada hari esok. Itu yang betul ya. Ada hari esok, bukan pada ya. Yang betul adalah itu. Sebab dia hidup ada hari esok. Setelah saya buka betul, saya jangan sampai ini kalimat salah. Ternyata betul, saudara. Sebab dia hidup ada hari esok. Kalau dia tidak hidup, saudara, tidak ada hari esok. Ini yang kemudian saudara, para saksi-saksi, ini orang-orang perempuan. Orang-orang perempuan menjadi saksi pertama. Padahal saudara, kalau di bangsa Yahudi atau Israel, orang-orang perempuan itu adalah kelas kedua. Makanya saudara kalau lihat 12 suku bangsa Israel, kemudian 12 murid Tuhan, semuanya adalah laki-laki. Perempuan ini dalam satu level yang kedua. Tetapi saudara, mereka menjadi saksi hidup yang pertama untuk menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, dan mereka juga disitulah terbakar api kesaksian mereka. Hanya kita tidak mencatat secara detail kemudian bagaimana mereka punya salah satu adalah Maria Magdalena. Tapi saya cuma kata secara saudara, Maria Magdalena ini salah satu peran yang sangat luar biasa. Saudara kekasih Tuhan, maka di sini tadi saya katakan tema tadi, sebab dia hidup ada hari esok. Kalau Yesus tidak hidup, malam ini saya punya penginjilan kesaksian saudara dan saya mati tidak ada arti sama sekali bagi dunia. Tapi karena dia hidup, maka kesaksian saya kesaksian yang hidup. Firman yang ada, firman yang hidup. Rasul Paulus bilang,
Kalau tidak salah para saudara. Kalau Yesus tidak hidup, maka percuma kesaksian kita, percuma iman saya dan saudara. Karena dia hidup, maka iman saya, iman yang hidup, iman yang pasti, iman yang berkemenangan. Ada kepastian saudara. Inilah tadi saya singgung orang perempuan. Saudara kalau baca Maria Magdalena dan Maria yang lain, Simon Petrus yang orang hebat yang berjanji, Tuhan, suher saya cinta Tuhan sampai mati. Tuhan tegur dia menyangkal kemudian. Pada saat kalau perhatikan misalnya di film itu, jalan penderitaan Via Dolorosa, semua itu baku sembunyi lihat begini. Tapi perhatikan saudara, cerita saudara juga saya pelajari. Orang-orang perempuan ini, orang-orang yang selalu ada di pinggir jalan, menatap Yesus sang manusia itu. Kemudian mereka ikut sampai di atas kayu salib. Di atas kayu salib di mana Yesus tertampar di sana, mereka juga ada di situ. Pada waktu kemudian Yesus diturunkan oleh sahabat Nikodemus ya. Juga Maria Magdalena dan lain ini ada mendampingi. Mereka ikut sampai dibawa kepada kuburan batu itu. Mereka saksikan di mana Yesus ditempati. Maka itu saudara, pada hari yang ketiga, menurut catatan Alkitab, mereka datang duluan. Karena mereka merasakan saudara, betapa kuasa kebangkitan, kuasa Tuhan itu menarik mereka untuk melihat pembuktian ini. Itu beda dari sekarang, saudara. Perempuan sekarang, tadi kalau saya angkat perempuan pasti handi berbunga-bunga semua itu. Perempuan hebat. Sekarang beda saudara. Perempuan sekarang saudara, dia bukan bersaksi. Datang mulai, mari bekus dulu. Baca cerita orang bernama. Apalagi saudara, di sini tidak ada suka baca kutu kok. Atau masih suka cari kutu? Sudah ada. Saudara saya turun dari atas sana jalan raya, di sana masih saya ketemu. Pagi-pagi saudara, ini ada antre dari atas begini. Tangga ini turun, saya tidak tahu ini tangga istri itu dia punya keturunan siapa kok. Sambil begini kok ada baterai di kutu. Yang lain teriak, "Oi pagi-pagi begini apa? Bicara." Dia terus begini. Sambil saudara begini bercerita. Ini saudara, berbeda dengan para perempuan ini saudara. Karena mereka melihat bagaimana Yesus yang mengalami suatu proses penderitaan. Bagaimana mereka melihat Yesus disalibkan. Dan mereka sendiri menyaksikan pada saat mereka mau pergi ke kubur itu, mereka sendiri yang melihat suatu kesaksian yang luar biasa. Kubur itu telah kosong. Ini satu hal yang membuat mereka untuk kemudian harus menyampaikan kepada dunia, mulai kepada para rasul hadis. Ini saudara berbeda toh. Maka saudara ini yang tadi saya bilang kan tema tadi. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau dia tidak hidup, dampaknya tidak ada dirasakan oleh mereka, percuma. Karena kalau kita membaca ini bagian selanjutnya itu ada putar balik, ada kepalsuan di situ, ada sogok menyogok dan lain sebagainya. Tapi perempuan ini mereka tidak. Mereka tetap punya prinsip membangun satu persekutuan dengan Tuhan. Makanya saudara, orang bisa mengalami kuasa kebangkitan. Atau yang tadi, sebab dia hidup, ada hari esok, adalah dia andalkan Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara, dampaknya dia akan merasakan di sini. Ini perempuan tadi kalau lihat tuh, kalau baca kitab tuh, pada saat Yesus ada berjalan di Via Dolorosa, di sekitar itu mereka ada di situ. Pada saat ada di salib, mereka ada di seputar situ menurut catatan kitab. Pada saat membawa Yesus ke dalam kubur, mereka menyaksikan betul tempat di mana Yesus. Makanya mereka pagi-pagi cari Tuhan. Ini membuktikan saudara sifat orang-orang merasa bahwa, yakin bahwa pada saat dia berjumpa dengan Tuhan ada satu perubahan yang luar biasa. Maka saudara, ini yang membangun setiap orang untuk kemudian membawa hidupnya. Yang kedua saudara, saya mau katakan bahwa sebab dia hidup,
ada hari esok. Sebab dia hidup, maka saya dan saudara yang tadi saya sini, iman saya adalah iman yang pasti, iman yang memberikan keselamatan. Tapi kalau dia tidak hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah menjamin ini iman saya. Makanya saudara, firman Tuhan berkata, toh, orang yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia akan diselamatkan. Roma berapa? 9 ayat berapa? 10 ayat 9 ya, coba. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya, saudara. Ini tanpa saudara yang dirasakan oleh para murid mulai daripada sang perempuan-perempuan ini. Bahwa mereka tahu bahwa ini ada satu dampak daripada kebangkitan. Ada hari esok. Karena mereka saudara percaya bahwa dia hidup. Maka firman Allah berkata, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa dia telah dibangkitkan oleh Allah, kamu diselamatkan. Kalau yang tidak percaya saudara, otomatis firman ini akan kebalikan. Dia akan binasa dan dia tidak bisa diselamatkan. Maka saudara, inilah kemudian saudara dampak daripada sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Maka saudara tadi ada penggalan, ada kesaksian contoh. Tadi pandangan tadi. Karena dia percaya bahwa Kristus Tuhan, dia percaya bahwa Yesus Tuhan, maka pada saat ada beban persoalan, maka ada iman dia yang bekerja. Ada iman dia yang dia yakini bahwa lewat kebenaran firman, itulah yang memberikan dampak bagi dia. Karena dia percaya bahwa Tuhan memberikan pengaruh yang luar biasa. Saudara, saya sering memberikan contoh-contoh yang kecil sederhana. Kadang-kadang saudara, orang mau supaya orang melihat itu dari cara orang doa. Oh, ini berdoa kalau kata-katanya bagus, terus bagus, susunan yang bagus. Oh, ini iman ini begini, hebat. Jangan saudara, betul belum tentu. Kata-kata kalimat itu bisa diatur. Tapi bisa juga karena tuntunan Roh Kudus. Tapi ada yang orang kalimatnya jatuh bangun, tapi karena iman dia, iman itu akan bekerja, mendatangkan perkara dan mujizat. Saudara, nanti karena kita ini ada kegiatan mulai dengan gerakan ibadah gabungan. Nanti saudara usahakan, saya tidak perlu hamba Tuhan mana, tapi nanti saudara akan ikut di situ. Hamba Tuhan ini dia punya doa ini, nanti kalau kasih kesempatan dia mendoa itu jatuh bangun. Maksudnya begini, doa ke Tuhan atau ke kiri, ke kanan ataupun ke anti, bingung. Tapi sebenarnya imannya itu yang sedang menyatakan itu. Ini contoh saudara, contoh, saya pernah kasih contoh ya. Ini kenyataan di Sikumana, saya masih waktu itu muda. Ini bapak yang sakit, kemudian ada mama orang soleh. Saya sudah sering angkat ini. Karena mama ini pelayanan, dia pun doa itu nanti jatuh bangun seperti yang nanti saudara satu ketika ketemu dengan kita punya hamba Tuhan sini. Bapak ini sakit saudara, dan kebetulan dia ini kemudian tidak tahu dibaca tulis saudara nama begini saudara, di tengah pelayanan orang kiri begini. Apa yang harus dia buat? Mama ini, dia punya iman saudara. Bapak ini datang di sini dan dia berdoa, kebetulan bapak ini ciri-ciri kepalanya botak di tengah, mungkin kayak saya seperti begini. Maka apa yang dia buat saudara? Ini orang timur bergaya berdoa. Saudara, dia sakit lumpuh stroke. Maka orang timur datang dia berdoa begini, Tuhan Yesus, berkatilah om ini. Om ini ada sakit, di tengah-tengah ada botak, di pinggir-pinggir ada rambut. Saudara, itu doa yang punya orang pikir lucu saudara. Tapi karena iman dia saudara, apa yang terjadi saudara? Dampak daripada kuasa kebangkitan itu, bapak ini tiba-tiba saudara berdiri melangkah berlari. Yang tadi stroke. Oleh karena apa saudara? Tadi iman yang sederhana.
doa yang sederhana, kalimat yang sederhana. Tetapi ada iman, karena dia percaya kuasa kebangkitan. Sebab dia hidup, maka ada hari esok, ada pengaruh dampak daripada nama Yesus. Itu saudara. Nanti saudara ketemu nanti hamba Tuhan kita di sini. Saudara pernah dulu sama-sama dia datang pelayanan di rumah. Saya pergi baru datang ini tertawa. Saya bilang semua ada begini tertawa. Nanti ini bikin kacau pelayanan. Dia masuk di luar sana. Dia berdoa begini. Misalnya berdoa ke sekolah. Tuhan Yesus, diberkatilah engkau kepada Bapa ini. Itu betul suatu kalimat. Kalau kalimat secara ini. Tuhan Yesus, diberkatilah engkau kepada Bapa ini. Maka perkara mujizat engkau punya terjadi. Diberkatilah engkau Tuhan kepada Bapa ini. Itu kalimatnya kacau balau saudara. Tapi kemudian yang tadi contoh seperti tadi membuat di mana perkara mujizat terjadi. Ya karena Tuhan tahu dia punya pendidikannya. Berbeda dengan misalnya kita yang kemudian doa seperti yang tadi mungkin bisa juga tidak bisa. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan kita punya kemampuan. Ini saudara ukuran yang sederhana tetapi memberi dampak. Kenapa? Nama itu berkuasa di Yesus Kristus. Itu saudara. Maka saudara yang tadi saya kembali lagi yang begitu. Pengaruh lagi. Karena lagu yang tadi dipegang sebab dia hidup agar hari esok. Apa? Tak apa yang tadi? Buta kentak. Karena aku tahu dia pegang hari esok. Saudara, kadang-kadang kita nyanyi di firman ataupun menyanyi lagu pujian, tapi kadang-kadang kita masih gentar. Betul Sonya? Saudara kalau jalan misalnya ke tengah malam, misalnya ke itu pohon beringin di Kalpari, pasti juga suatu ketika jalan sendiri. Wah ini merupakan apa diri. Saudara pernah cerita kok, pernah dengar kok. Ada satu bapak tua, kaum bapak, dia pindah di Jakarta. Ada mete-mete di mana? Itu rumah di mana? RRI sana tuh. Restoran di bawah Roxy itu. Kebetulan di situ masih asrama ini tentara toh. Jadi ada jemaat kita di Layan Kota Baru 2 yang meninggal. Kami kebetulan saya masuk lagi. Setelah itu bapak tua ini pulang. Dia tinggal di perumahan dinas kehutanan dia yang sekarang ada tempat paso yang ada puskesmas. Pulang sudah 12 malam lebih kurang. Saudara dia ini ceritanya paling rajin di gereja ini itu duduk paling depan setiap kali dia cari pendetanya yang dia favorit, maka dia paling duduk di depan. Itu dia pergi pagi-pagi karena mungkin itu menunjukkan imannya dia. Tapi pembuktiannya dengan pohon besar itu. Setelah dia kembali karena ini dari melayat orang pimete-mete, dia kembali sampai di pohon besar. Secara tidak kebetulan atau secara kebetulan saudara bertemulah dengan orang gila yang memele yang buka baju ini segala macam. Sama-sama kaget saudara. Langsung begini orang gila begini. Setan dia tunjuk begini. Orang gila itu sama tunjuk dan dia sama dengan setan. Dia lari kembali ke arah timur. Orang gila lari kembali ke arah barat. Sama-sama takut setan saudara. Padahal orang gila ini juga setan. Ada begitu. Takut setan saudara. Ini yang bilang nama anak Tuhan. Ini yang nama bilang orang yang bilang hebat saudara. Gentar saudara. Kau bilang dia hidup. Ku takkan gentar. Ini saudara. Maka kemudian orang saya berproses. Bapak ini juga dijuluki apa? Kalau dijuluki apa? Majelis atau saya lupa dari majelis atau jemaat. Majelis takut setan. Saudara ceritanya sedih bapak tua ini. Mungkin kalau Pak Roni dengan Pak Nanda mungkin belum tahu, tapi kalau senior tahu yang di pos itu. Kalau listrik mati saudara, ibu rumah yang tadi di situ, di sebelum ini Tika bantar menuju ke pos polisi. Polisi tanya, kenapa Pak? Saya takut setan.
Kenapa saya katakan saya takut setan? Kau bilang anak Tuhan semua. Ini saudara. Maka saudara dan saya ini sebentar kalau saudara iman saya dan saudara itu iman yang pasti. Saya percaya Yesus. Ini selalu gemetar. Saya tidak takut akan kekuatan iblis. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian di sini para perempuan di sini mereka melihat itu. Pada situasi saat itu mereka juga mengalami suatu hal yang gimana Tuhan buat kegoncangan. Surga turun memberikan, menyaksikan kepada mereka. Inilah dia Yesus. Dia Yesus manusia, tapi Allah hidup di dalam dirinya. Ada Allah di dalam dirinya. Dia Yesus 100% manusia, tapi dia 100% Allah. Ini yang punya dampak saudara. Yang kemudian saudara di sinilah mereka yang tadinya dengan penuh ketakutan, tapi karena mereka menyaksikan bagaimana di situ ada kasih kebesaran Tuhan yang luar biasa, maka mereka menjadi saksi-saksi yang berlanjutkan kepada Petrus dan seterusnya. Jadi saudara, persekutuan dibangun dengan Tuhan, iman dibangun dengan Tuhan, juga harus menjadi saksi untuk melayani. Saya bersyukur saudara, sekarang media sosial ini terlalu banyak membantu kita. Secara tidak langsung kalau rumah terkenal, lu angkat posting reel, orang masih sekarang apa? Untuk kejar apa? Monetisasi atau cuan, toh? Saudara, tapi sekarang kesempatan akhirnya begini. Orang mulai lupa bahwa dia peran fungsi dia sebagai apa. Ini saudara, banyak orang saudara sekarang, termasuk saudara awal-awal begini saudara. Saya akan terpengaruh dengan supaya misalnya di YouTube supaya mengejar ini orang bilang monetisasi memenuhi ini. Saudara kemudian saya kejar terus. Tapi pada satu titik saudara saya diajarkan, apa motivasimu untuk melayani? Bagi Tuhan itu dampak itu. Sebab dari saudara punya kesaksian iman, maka itu pasti Tuhan akan genapi. Tuhan akan lengkapi. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana misi motivasi pelayan, pemberitaan kesaksian itu dulu. Baru Tuhan siapkan. Suatu ketika saudara dimonetisasi, itu adalah bonus yang Tuhan beri. Itu adalah dampak daripada iman, dampak daripada kesaksian, dampak dari persekutuan saya dan saudara. Ini saudara kasih Tuhan. Maka saudara ini yang kita belajar di sini. Orang-orang perempuan yang tadi kelas kedua ini, tapi kemudian mereka masuk di dalam bagian pelayanan yang sangat luar biasa. Itu saudara yang memberikan suatu hal yang berbeda. Maka saudara kasih Tuhan, hal yang berikut saudara, bahwa supaya kita merasakan dampak daripada yang tadi sebab dia hidup, ada hari esok. Maka yang tadi saya bilang iman kita, persekutuan kita, ibadah kita, kemudian yang tadi kesaksian kita. Tapi kita juga harus ini berproses tentang pertobatan. Manusia saudara, saya bisa saja satu ketika saya salah dengan istri, atau istri saya bisa salah dengan saya kepada anak-anak, atau saya kepada saudara-saudara saya. Maka ini berproses untuk harus hidup terus dalam pertobatan. Tapi kalau kita masih hidup di dalam lingkaran ini yang tidak mau bertobat atau tidak mau berubah, maka ini sama saudara, percuma itu salib di sana. Percuma itu Kristus darah Yesus. Percuma itu kuasa kebangkitan kalau tidak ada satu perubahan yang di dalam kehidupan kita. Ini saudara kasih Tuhan yang akan membuat perbedaan di sini. Kenapa saudara? Yang tadi saya bilang, kait dengan itu salib itu, karena salib maka saya dan saudara bisa hidup. Karena kebangkitan, saya dan saudara punya hari esok. Hari esok tidak berbicara tentang hari ini kita di dunia, tapi hari esok di sana tentang kerajaan surga. Banyak orang saudara berpikir begini, kalau saya tidak percaya Yesus, saya mau ejek oleh dia. Hidup saya tetap begini, saya naik jabatan, saya punya kedudukan, saya terus hidup begini. Dan orang lupa saudara, itu kasih karunia, satu kesempatan kesabaran Allah untuk memberikan ruang bagi saya dan saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan, bertobat.
Tapi satu ketika saudara orang kalau sampai titik yang tidak bisa, maka saudara saya yang marah. Orang tua bilang apa ini jauh-jauh? Kenapa? Pintu sudah tertutup. Ini kesempatan saudara. Kau lihat sekarang saudara, tanda-tanda ini begitu di depan kau punya mata. Saya sering ngomong saudara, bahwa apa? Jangan sepelekan tentang ketemu buka ini Facebook sekarang saudara, berbeda yang dulu. Kalau dulu itu apa? Ucapan misalnya happy birthday, begitu banyak, ataupun hari pernikahan. Sekarang saudara dia punya ranking turun. Yang ranking naik apa? Kedukaan saudara. Sana sini saudara dan buka tempo ini saudara. Itu begitu berentetan saudara ketemu. Entah saudara, famili atau yang lain. Tapi ini saudara, ini satu tanda saudara. Saya sampai detik ini saya masih merenungkan saudara. Ini satu bentuk cara Tuhan untuk mengingatkan semua. Bahwa kalau kita sudah luput dari berbagai macam hal, jangan lupa Tuhan. Ingat dia punya salib itu mahal. Satu kali, ingat dia punya kuasa, dia punya satu proses kebangkitan dan meyakinkan tentang hari esok. Ini orang lupa saudara. Satu kesempatan untuk kita mau kembali kepada Tuhan. Ini saudara. Ini yang paling penting untuk bagi kita, untuk kita mau kembali untuk melihat kepada satu bagian kesempatan untuk memberikan bagi kita untuk melayani. Maka saudara, saya mau supaya semua yang kita bangun, kita mulai bangun dengan kasih Tuhan. Saudara, saya punya adik laki-laki, kami dua bersaudara. Dia mengalami hari-hari kemarin satu pukulan yang mendasar. Saudara, dia ini saya bersaudara laki-laki ini kami dua orang. Dia kebetulan bergelar sarjana teologi ya. Tapi dia di Bogor, dia di gereja Kemadau, itu gereja saya tidak tahu itu Pantikos atau Karismatik. Tapi saudara dia punya pilihan, bagi kami tidak masalah, itu pergumulan. Kemudian saudara, dia punya potensi yang lain adalah karena turunan mungkin dari bapak, punya kemampuan teknik. Akhirnya saudara dia beralih, karena saking enaknya bekerja sebagai kontraktor. Dia lupa panggilan utama pada waktu dia berangkat ke Jakarta untuk mau menjadi hamba Allah. Apa saudara kemudian? Depresi tingkat tinggi dia alami. Masuk UGD berapa kali seterusnya. Saya biarkan saudara, adik-adik ngomong semua, melihat semua. Pada satu titik saudara, lewat istrinya telepon dengan saya dengan nangis-nangis. Kebetulan istrinya orang Batak. Padahal istrinya itu jarang bertemu dengan saya karena mungkin sedang takut. Tetapi istilahnya kan takut. Dia bertemu dengan saya dalam telepon dengan beberapa kali telepon bercakap. Bu, saya sudah tidak bisa karena suami saya tidak tahu. Di gereja kami pelayanan semua segala macam sudah tidak. Maka sekarang selama 1 bulan tidak tekanan dia tinggi, maka dia bisa marah-marah dan bisa hancur. Saudara, saya bilang jadi kita bertemu. Sekian lama bulan saya tidak bertemu dia. Berbicara dengan saya kasih loh, saya berbicara dengan dia. Anda harus kembali kepada jalur Nuh. Melayani Tuhan, setia sampai mati. Kalau saudara punya nama baik untuk kemudian Tuhan kasih pos ini, misalnya bisnis usaha atau kontraktor, maka itu bagian baik bonus yang Tuhan beri. Tapi jangan lupa yang utama, melayani Tuhan. Supaya saudara, engkau diberkati, engkau hidup. Saudara dia menangis. Adik-adik saya berdoa lewat telepon, saya berkati dia, menangis sejadi-jadinya saudara. Kemudian pemulihan terjadi. Perkara besar terjadi. Saya bilang, kalau engkau kembali kepada ilmu yang benar, andalkan Tuhan, hidup dalam penyembahan pujian, melayani Tuhan dan saksi, Tuhan buka berkat. Walaupun saudara, Tuhan tidak latih kita untuk anak-anak gampang jalan tol. Jatuh bangun, suka duka, tantangan, beban, persoalan, itu bentuk proses untuk saudara dan saudara naik kelas. Naik kelas untuk menjadi anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan yang luar biasa. Saudara luar biasa. Istri ini sekarang mengalami suatu berkat yang luar biasa. Ini saudara, ini dampak daripada apa saudara? Bersyukur Tuhan kita dengan Tuhan. Tuhan perhitungkan itu semua. Tapi Tuhan lihat di mana kesetiaanmu untuk hidup di dalam persekutuan, iman, hidup di dalam pertobatan, penyembahan, melayani, setia tidak. Jangan
Jangan sampai kau tahu yang disabu. Kata yang disabu, saudara, kan itu di motor disabu bilang apa? Apa? Yang motor bilang mau apa hidup, saya suruh apa? Mau mati, mau hidup. Itu motor yang waktu itu disabu. Jangan sampai setelah di sini ada beban persoalan, mulai saudara lupa. Ini hati-hati saudara. Jangan sampai di sini karena enak dapat uang putarannya, lupa Tuhan saudara. Jangan sampai saudara karena lihat mungkin di sana ada nona cantik, yang ganteng, lupa Tuhan saudara. Hati-hati saudara, ini masa yang berbeda. Supaya saudara saya dan saudara diberikan anugerah dan keselamatan. Betul saudara, orang sering berkata bahwa begini, saya mengaku dia Yesus Tuhan, otomatis belum tentu saudara. Ada satu proses untuk menunjukkan di mana kesetiaan kita. Maka saudara, yang tadi terakhir saya bilang, butuh untuk kita tetap teguh dengan Tuhan. Coba kita baca lagi ini ayat andalan. 1 Korintus 15 ayat 58. Coba saya tolong baca. Haleluya. Saya coba angkat kalimat yang terakhir, persekutuan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak akan sia-sia atau percuma. Kalau bangun persekutuan dengan Tuhan seperti ini, melayani dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan setiap kali mesbah doa, bangun mesbah pribadi dan keluarga, itu wujud persekutuan. Tuhan hitungkan lu punya jeripaya, Tuhan hitungkan lu punya usaha, Tuhan hitungkan lu punya bisnis, Tuhan hitungkan lu punya karir pekerjaan, Tuhan hitungkan lu punya jabatan. Tapi kalau lu sudah mulai orang bilang mulai lupa Tuhan, seperti yang tadi saya contoh saya punya adik, Tuhan sayang lu, dia cewek lu terima, dia cara sakit kasih lu. Tujuan supaya apa? Kembali kepada dia. Kenapa? Firman Tuhan bilang toh, kita ini sudah ditebus dengan harga yang lunas terbayar, mahal, selesai, bukan milik saya lagi, tapi saya milik Tuhan. Maka Tuhan harus yang mengatur saya, bukan saya mengatur Tuhan. Saudara, saya untuk memorisi sedikit terakhir, karena kita punya doa yang saya renungkan mudah-mudahan agak sedikit berubah. Dan kan untuk saking semangat berdoanya, ini dalam doa. Kita mulai begini. Tuhan, dengan bapak saya kali. Tuhan, saya hanya izinkan atau kami hanya izinkan. Atau begini, kami tidak izinkan Tuhan. Kuasa ini bekerja di tempat ini. Tapi kami hanya izinkan Roh Kudus. Kami izinkan. Nanti Roh Kudus itu Roh Allah. Dia tanya begini, lu siapa guru yang izinkan saya? Lu sudah izin juga ini saya punya. Kadang-kadang ketemu doa ini doa yang saking semangat, termasuk saya dulu. Saya baru betul setelah saya diberikan tuntunan oleh Roh Kudus. Hati-hati ketemu begini. Tuhan saya tidak izinkan kuasa iblis betul, saudara tidak izinkan karena kuasa diberikan. Tapi saudara, saya hanya izinkan Roh bekerja di sini, Roh Kudus. Ini hati-hati dengan kata salah, harus sepeda saudara. Tapi kadang-kadang ada yang keliru di sini. Lu tidak boleh izinkan Roh Kudus kalau dia bekerja. Yang kita adalah undang dia, minta dia, Tuhan yang melibatkan diri dalam semua ini. Mujizat terjadi saudara. Tanpa saudara izinkan dia tetap dia punya. Tanpa saya ini begini dan begitu, saya milik Tuhan. Saya milik Roh Kudus, saya milik Kristus, maka saya harus diatur. Saya harus dikendalikan. Supaya apa? Saya lihat seperti yang tadi. Dampak daripada sebab dia hidup, maka ada hari esok. Baik saudara Kristen, kita ada di hadapan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya terbatas di dalam hal memberitakan firman, menyampaikan yang tidak begitu komplit, yang sangat sedikit. Tetapi saya percaya
Allah dalam nama Yesus lewat Roh Kudus akan terus bekerja secara luar biasa bagi saya dan saudara. Akan memberikan satu pemahaman demi pemahaman bahwa sebab dia hidup, sebab Yesus hidup, sebab Kristus hidup, ada hari esok bagi saya dan saudara. Sekalipun saya dan saudara melewati tantangan beban persoalan, ada masalah, ada tantangan persoalan, tetapi semua itu akan membawa saya dan saudara untuk melihat ada hari esok. Hari esok pada saat kita ada di tengah pergumulan dunia ini, tapi ada hari esok yang kekal, yaitu surga di sana. Karena dialah Yesus satu-satunya jalan perantara kepada Bapa, tidak ada yang lain. Haleluya. Haleluya, saudara. Maka itu saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi beban persoalan saya dan saudara, apa yang menjadi satu pergumulan saya dan saudara, jangan takut saudara. Yang penting tadi contoh tadi, hidup bangun persekutuan terus dengan Tuhan, hidup terus mengandalkan Tuhan, hidup terus belajar akan kebenaran firman, hidup terus percaya, yakin imanmu tidak sia-sia, iman yang pasti, iman yang berikan kemenangan. Dan saudara hidup dalam satu pembaruan hidup. Jika ada penyimpangan, jika ada kesalahan, hidup kembali dalam pertobatan, hidup kembali pada jalurnya Tuhan, supaya saya dan saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan ingat saudara, jangan tantangan masalah persoalan, jangan kemilauan ataupun hal-hal bersifat duniawi menggeser tempatnya Allah, menggeser iman kita, membuat kita jauh daripada hadirat Allah. Tetap teguh dengan Tuhan, karena Tuhan sudah berkata, bersungguh-sungguh dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Tetap teguh dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kalau ada yang punya sakit penyakit, percaya bahwa ada Tuhan saya. Kalau dia hidup, dia bangkit, maka saya percaya di dalam nama Yesus. Sakit saya, penyakit saya yang alami, atau keluarga saya, atau suami saya, siapapun yang menjadi pergumulan doa, pasti sembuh. Karena Tuhan jamin semua. Haleluya. Haleluya. Baik saudara Tuhan, kita terus hadir berdua hadir Tuhan. Saya minta Bapak Pendeta Ishak di depan untuk membawa doa-doa syafaat, doa-doa beban pergumulan, dan kita terus menikmati tentang kuasa kebangkitan Kristus. Kita terus menikmati kuasa Kristus Tuhan, bahwa kalau dia bangkit, dia hidup, maka memberi jaminan kepastian hari esok yang luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Pendeta Ishak di depan untuk membawa doa selanjutnya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama.